Halo semuanya, selamat datang di FD Neko. Di video kali ini, saya ingin mengunboxing Mubu untuk LGA 1155. Tentunya Mubu Premium ini saya mendapatkan harga di bekas sekitar 400 ribuan. Baiklah, kalau kalian penasaran langsung saja kita ulik, kalian sekalian buka penampakannya seperti apa. Kita langsung disambut oleh I/O panel ya, back panel. Dan ini dia tampilannya. Asus P8H67. Ya, walaupun ini chipset H, tapi dia bisa melakukan overclocking untuk generasi kedua saja atau Sandy Bridge. Cukup oke lah. Kita mulai dari CPU soketnya, terdapat CPU cover berupa kertas dan 4 buah slot RAM DDR3, dan untuk asupan CPU-nya dia memakai 8 pin atau bisa disebut EPS. Dan di samping kanan sini terdapat 24 pinnya untuk dari power supply. Dan di sini ada slot SATA 3 atau SATA 6 gigabit per detik, ada 2 buah berwarna putih ya guys. Jadi saya sarankan untuk memprioritaskan kalian nyoloknya di situ dulu SATA-nya, apalagi kalian memakai SSD. Dan untuk ini chipset heatsinknya cukup besar juga seperti sebelumnya P55. Dan di sini SATA 2 ya guys, ada 4 buah yang kecepatannya di 3 gigabit. Ini agak rendah soalnya dia nyambungnya ke chipset dulu baru ke CPU. Untuk storage legacy dia ada slot IDE, cocok untuk retro PC. Di situ ada pin front panel dan 3 buah USB front panel, dan juga di sini ada port COM. Ini biasanya untuk dipakai untuk printer-printer jadul yang memakai serial. Dan di sini bagian audio dia memakai Realtek chipsetnya. Dan untuk PCI Express ekspansinya dia ada banyak ya guys. Di sini ada 3 buah PCI biasa, dan di atasnya ada 2 buah PCI Express ukurannya 16 kali 16 semua. Tapi yang di bawah ini yang hitam dia cuma kali 4 LAN-nya. Lebih terbatas daripada yang atas ini, karena yang atas ini dia langsung terhubung ke CPU, dan sementara yang di bawah ini dia terhubungnya lewat chipset, jadi terbatas LAN-nya. Dan di atas itu ada baterai CMOS. Dan untuk heatsink VRM-nya cukup tebal seperti sebelum pendahulunya yang saya pernah review, Asus P55. Cukup lah untuk menghandle CPU sekitar 105 watt mungkin kalau di OC. Oke, mungkin kita beralih ke I/O portnya. Dan di sini ada 2 buah port PS2 keyboard mouse, dan di sini ada 2 buah USB 3, dan di sini ada slot optical dan 6 buah USB 2.0, yang 4-nya ini misah sama LAN-nya. Ini LAN-nya dia gigabit, standar lah untuk generasi seperti ini, udah memakai gigabit. Dan untuk audio portnya dia ada 6 buah port ya guys. Nampaknya bisa untuk surround sound, cocok untuk kalian yang ingin setup surround. Dan untuk pin header fan-nya dia ada di sini ada 2 buah di atas yang untuk ke CPU, dan untuk yang satu lagi nih untuk pompa. Jadi kalian harus pastiin ya nyolokin CPU fan-nya di CPU fan, dan jika kalian pakai water cooling kan kalian nyoloknya di pump fan. Soalnya pengaturan RPM-nya agak berbeda. Nah, ini di sampingnya ada switch untuk turbo key disebutnya Asus. Ini seperti switch auto overclocking. Saya sarankan sih jalan default aja. Soalnya kadang kalau auto overclocking itu dia kadang ngasih CPU voltasenya agak besar, jadi takutnya kepanasan. Dan sini ada LED ini, di RAM LED untuk melihat status dari RAM-nya apakah oke atau tidak. Kalau tidak atau nge-stuck, kalian bisa mencet tombol mem oke ini. Ini memang fitur Asus yang sangat sangat membantu. Oke, lanjut kita beralih ke tampilan BIOS atau UEFI-nya.
Ini by the way dia masih pra UEFI ya guys, belum sepenuhnya UEFI karena belum ada secure boot, CSM dan lain-lain. Di sini kita langsung disambut oleh monitoring CPU, temperatur, voltase, fan speed, dan juga di sini ada 3 buah profile sistem performance, power saving, balance, dan juga ASUS optimal atau performance-nya. Dan di bawah ada boot priority. Habis itu kita lanjut ke advanced mode-nya, dimana ini tampilannya lebih familiar ke tampilan BIOS pada umumnya. Cuma ini dikasih skin aja. Nah, di sini bisa dilihat ada tampilan BIOS information, system date, dan security untuk ngasih password BIOS-nya juga di sini. Dan selain itu ada BIOS version, ada MI version, short bridge stepping, informasi CPU, dan total RAM-nya. Lalu di tweaker ini, nah di sini base clock-nya 103, nampaknya auto overclocking gara-gara switch turbo key tadi. Ini saya balikin ke default dengan klik 0 lalu auto kan di atas AI overclock tunernya. Nah, mungkin nanti saya ubah switch-nya biar dia ke default. Saya nggak tahu soalnya dia defaultnya di kiri atau di kanan switch-nya. C-tuner di situ kalau kalian klik OK nanti dia bakal overclock auto juga sama, tapi dia lebih agresif ya, beda sama turbo key yang cuma ngubah base clock doang, base clock dikit. Kalau C-tuner ini dia lebih agresif. Dan di bawahnya di sini ada DRAM timing, untuk nyeting timing RAM-nya ada di situ. Lalu di sini ada settingan CPU power management seperti toggle untuk turbo mode, Intel speed step dan lain-lain, C-stat umumnya. Dan di sini ada settingan voltase CPU, DRAM, I/O dan lain-lain. Ini saya biarkan aja auto karena saya kurang ngerti overclocking. Lalu kita ke CPU configuration-nya di tab advance. Di sini sama seperti sebelumnya, cuma ini lebih menyeting-nyeting ke virtualization-nya, hardware, untuk nyeting beberapa core yang aktif dan lain-lain. Di sini juga sama nih CPU power management-nya seperti yang di AI Tweaker untuk ngatur C-state, turbo, dan Intel speed step, dan nyeting CPU ratio-nya. Jika kalian memakai CPU yang akhirnya K, mungkin kalian bisa ubah CPU ratio-nya karena ini memang bisa overclocking mobonya. Dan kita back, lalu kita masuk ke PC PCH atau chipset ya. Di sini ya settingannya cuma high precision timer HPET. Ini saya ubah ke disable aja. Kalau kalian enable itu agak sedikit mengurangi performa dari CPU-nya. Jadi saya disable aja. Lalu ke bagian SATA, pastikan SATA-nya ke AHCI ya. Karena kalau IDE itu speednya lebih terbatas dan juga lebih prefer untuk ke hadis-hadis zaman dulu yang pakai IDE. Lalu ke sistem agent, di sini ada settingan graphic configuration-nya, kalian bisa milih. Karena ini dia mobonya onboard, jadi otomatis pasti ke PCI Express. Tapi kalian bisa ubah ke VGA-nya ke PCI biasa kalau kalian punya gitu. USB configuration seperti biasa. Lalu lanjut lagi ke onboard device-nya. Di sini kalian bisa nyeting-nyeting berbagai macam. Ada settingan USB 3.0 controllernya, ada settingan serial port-nya. Di sini serial port-nya saya disable biar buat ngurang-ngurangin resource. Untuk APM dia lebih settingannya ke ini ya, ke power on by keyboard dan lain-lain. Saya biarkan saja. Untuk defaultnya seperti ini, dia power off, disable. Untuk monitor di sini dia seperti biasa, monitoring untuk CPU temperatur, mobo temperatur, CPU fan speed dan lain-lain. Dan untuk CPU key fan control ini kalian bisa menyeting sendiri kecepatan fan-nya. Kalau CPU fan kalian support PWM ya atau 4 pin. Kalau untuk 3 pin dia bisa, cuma terbatas. Kalau 4 pin itu dia lebih akurat lah settingan ini ya, RPM-nya. Ya, di sini saya settingnya standar aja, kalian bisa silent. Kalau misalkan berisik kalian bisa ubah ke silent.
turbo kalau kalian membutuhkan angin yang lebih banyak agar adem. Bawah juga ada anti surge support, anti tampaknya seperti anti geledek ya. Kalau misalkan komputer kalian kena petir mungkin bisa diantisipasi. Jadi saya biarkan ke default aja. Lalu lanjut ke tab boot. Di sini saya biasanya sih yang saya setting itu boot optionnya ya. Saya pastikan ke hard disk kalian yang ada Windows-nya. Dan untuk settingan UEFI di sini karena masih pra UEFI jadi nggak ada settingan untuk force ke UEFI atau force untuk legacy. Jadi sebenarnya ini masih legacy menurut saya. Tapi cuma kalian bisa boot ke EVI, cuma memang terbatas opsinya. Jadi lebih ke legacy sih, cuma dikasih skin aja ini menurut saya. Dan di tools ini ada AZ Flash untuk nge-flash BIOS, SPD information untuk cek RAM SPD kalian, dan di sini ada Asus OC Profile untuk nyimpen atau load settingan overclocking kalian agar nggak ribet-ribet nyeting ulang kalau misalkan di reset. Oke, mungkin segitu aja unboxing dan review singkat dari saya. Untuk kesimpulannya, bagi kalian yang sedang mencari LGS 1155 Mobonya, ini lumayan recommend dan worth it bagi saya di harga 400 ribuan karena kalian mendapatkan banyak sekali konektivitas seperti USB 3.0, SATA 6 gigabit, dan juga RAM yang ada 4 slot, maksimal kayaknya 32 GB, 8888. Ya, mungkin bisa jadi opsi yang terbaik bagi kalian, atau mungkin kalian bisa lirik ke gigabyte atau MSA. Tapi yang Asus ini sangat-sangat udah terbukti, soalnya saya punya Mobonya yang generasi sebelumnya yaitu P55, itu lumayan durabilitasnya sangat bagus, sampai sekarang masih awet. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika kalian ingin bertanya silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel FD Neko agar terus berkembang ke depannya. See you later guys, bye.